Maret 1945, keadaan perang sudah lama tak berpihak pada kekaisaran. Musuh mereka, Amerika Serikat, telah sukses melancarkan kampanye lompat pulau sampai Iwo Jima. Perhentian berikutnya adalah Okinawa. Pulau Okinawa adalah penghalang terakhir yang memisahkan Amerika dari daratan utama Kepulauan Jepang. Kedua pihak tahu bahwa pertempuran di Okinawa akan menjadi krusial bagi bagaimana perang berakhir. Kekaisaran Jepang telah menyiapkan pertahanan pulau dengan 100.000 prajurit dari 32nd Army dan 20.000 milisi lokal. Mereka memanfaatkan medan pulau yang berbatu sebagai pertahanan, menjadikan gua-gua sebagai tempat perlindungan menghadapi tentara Amerika. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri juga menyiapkan 100.000 prajurit dari 10th Army dan 88.000 marinir. Operasi ini diberi kode nama Operation Iceberg oleh pihak Amerika. 29 Maret 1945, hasil dari industri raksasa Amerika dimuntahkan ke Pulau Okinawa. Ratusan ribu peluru meriam ditembakkan dari kapal-kapal armada, menghujani Okinawa pada skala yang tak terbayangkan sebelumnya. Pada tanggal 1 Maret, Amerika mulai mendaratkan pasukannya di bagian tengah pulau. Saat pendaratan berlangsung, banyak prajurit Amerika yang mengira akan menemui perlawanan brutal seperti pendaratan-pendaratan sebelumnya. Namun kali ini, mereka hanya menemui kesunyian. Pendaratan dilakukan dengan perlawanan dan korban yang minimal, jadi mereka terus maju sampai membelah Okinawa menjadi dua pada 4 April. Perlawanan yang minim ini dari pihak Jepang bukan tanpa alasan. Mereka memutuskan untuk tidak melawan daya gempur raksasa Amerika di pantai, tetapi Jepang membiarkan Amerika masuk dan baru akan melawan mereka di hutan dan medan-medan terjal Okinawa. Sementara itu di laut dan udara, serangan balik pertama Jepang baru diluncurkan pada 6 April. Kamikaze, nama yang diberikan untuk serangan bunuh diri pilot-pilot Jepang. Para pilot muda ini ditugaskan untuk berkorban demi kehormatan kekaisaran, menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal Amerika. Selain itu, Angkatan Laut Kekaisaran juga mengerahkan aset berharga terakhir mereka, IJN Yamato, kapal perang terbesar sepanjang sejarah, berlayar ke Okinawa untuk misi terakhirnya. Sayangnya di tengah jalan, ia dicegat oleh pesawat-pesawat musuh. Gelombang demi gelombang pesawat Amerika menyerang Yamato. Walau memiliki banyak senapan anti pesawat, tetapi gelombang pesawat Amerika udah kelewat banyak dan meriam-meriam besar Yamato tidak begitu membantu melawan serangan udara. Setelah 8 bom dan 12 torpedo kemudian, sang Yamato yang perkasa akhirnya harus tumbang, menandai akhir dari sebuah era. Era kapal-kapal battleship besar dengan meriam raksasa sudah tidak lagi ada, digantikan dengan era kapal induk yang mengangkut ratusan pesawat. Horor di laut dan udara juga terjadi di daratan. Sejalan dengan kemajuan tentara Amerika di pulau, semakin mereka masuk, semakin keras juga perlawanan yang diberikan oleh pasukan Jepang. Di selatan, laju tentara Amerika melambat saat menghadapi rintangan di Kakuza, Nishibaru, dan Hacksaw Ridge. Oh ya, di Hacksaw Ridge ini ada cerita legendaris seorang medis Amerika bernama Desmond Doss. Bang Desmond ini menolak menggunakan senjata karena alasan religius, tetapi hebatnya bisa menyelamatkan puluhan orang dalam semalam. Atas jasanya, beliau diberi medali Medal of Honor dan ceritanya diabadikan melalui sebuah film, Hacksaw Ridge. Anyway, meski mendapatkan perlawanan sengit di bukit-bukit Ridge ini, tentara Amerika berhasil melewatinya, meski dengan korban yang tak sedikit juga. Sementara itu di utara, para marinir Amerika telah menyisir sisa-sisa perlawanan Jepang, dan kini dapat dialihkan untuk membantu 10th Army di selatan tadi. Mereka sekarang bersiap untuk menyerang Shuri Line, garis pertahanan terakhir Jepang yang terpusat di Istana Shuri. Di garis ini, Jepang menggunakan taktik reverse slope yang menguntungkan pertahanan dan menyulitkan pihak Amerika. Sudah tak cukup bagi Amerika, pada akhir Mei, musim hujan monsun pun datang, menambah penderitaan mereka. Hujan mengubah jalan menjadi kolam lumpur yang menjebak kendaraan Amerika. Selama masa ini, pertempuran berlangsung sangat brutal dan dilakukan pada jarak yang sangat dekat. Pihak Jepang menggunakan tempat persembunyian dan gua untuk menjebak tentara Amerika. Sebagai responnya, Amerika mengerahkan flamethrower untuk membakar posisi Jepang. Pada 29 Mei,
Pihak Amerika berhasil menerobos Shuri Line dan mengambil alih istana Shuri serta ibu kota Naha. 30.000 tentara Jepang yang tersisa mundur ke semenanjung Qian. Semua harapan telah pupus bagi Jepang. Amerika mencoba menawarkan mereka untuk menyerah, tetapi semua itu ditolak. Tentara Jepang melancarkan serangan bunuh diri terakhir. Banzai, yang berarti panjang hidup kaisar, adalah teriakan terakhir mereka sebelum mereka berlari menuju moncong senjata mesin musuh. Sementara itu, para warga sipil penduduk asli Okinawa juga lebih memilih mati daripada harus menyerahkan diri pada pihak Amerika. Mereka telah dicuci otaknya oleh propaganda untuk mempercayai kekejaman yang akan terjadi jika mereka menyerah kepada setan-setan Amerika. Jadi mereka melakukan bunuh diri massal di jurang Okinawa. Terakhir, pada 22 Juni 1945, para perwira tinggi Jepang melakukan ritual bunuh diri sepuku. Jenderal Mitsuru Ushijima dan Jenderal Isamucho memilih mati untuk menjaga kehormatannya. Berakhir sudahlah pertempuran paling berdarah di teater Pasifik. Kalian bisa support admin lewat QR code atau link sawerianya di deskripsi.